Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bambang Sadono di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Yang channel ini kita dedikasikan untuk mencari solusi masalah-masalah Jawa Tengah untuk memberi motivasi perjuangan masyarakat Jawa Tengah dan juga untuk menggali inspirasi yang bisa berguna untuk memberi semangat kepada masyarakat, terutama di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi corona. Dalam suasana yang masih dalam waktu yang masih dekat dengan Idul Fitri, tentu saya dan semua para pemerhati channel ini berbahagia karena bisa bertemu dengan seorang kiai, seorang mubalik, seorang ustadz yang saya kira lain daripada yang lain. Jadi inilah Kiai Haji Tio Iskandar Abdurrahman Al-Hasani SAG MSI alias Chang Ai Pao. Betul ejaannya Pak Kiai? Chang Halo? Yi Pao. Chang Chang Ai Yi. Pao. Halo, Chang, Chang Yi ya, Pao. Chang Ya, Ai gitu. Pao. Ya, Oke. baik. Terima kasih. Apakah Pak Kiai tidak keberatan kalau dikenal sebagai Kiai Cina? Oh, tidak ya. Memang secara lahiriah saya dilahirkan dengan suku Tionghoa, suku Cina begitu kan. Iya, Jadi iya, iya. alhamdulillah saya syukuri dan tidak pernah saya minta itu kan. Iya, baik, Memang baik. sudah dari Iya, sono gitu. Saya Pak Kiai. Bambang Mungkin, Susatyo Jawa kan begitu. iya betul, betul Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai bisa cerita sedikit mulai kapan masuk Islam? Ya, alhamdulillah saya dari kecil sih di dalam pergaulan, tentu Hmm. di keluarga ya. Saya pernah sekolah sejak kecil di sekolah SD Kaverius, kemudian karena orang tua pindah-pindah, saya Ya, jadi pindah-pindah. Jadi singkat ya, cerita itu tahun 85 saya ya, mulai mempelajari ya, eh, Islam dengan aktif, dengan sungguh-sungguh di kota Salatiga kebetulan di Pondok Pesantren Anida ya. Jadi guru saya waktu itu adalah Bapak Kiai ya. Haji Ali As'ad di Pondok Pesantren Anida gitu loh. Itu di mana Jadi Pak? tahun 85 saya sudah Ya. mulai itu Di kota mana itu? mempelajari Islam gitu. Di Di kota kota mana Salatiga. Pak? Oh di Salatiga. Ya. Itu memang kelihatan sekali. Kota Salatiga, kota Salatiga. Iya ya, di Salatiga. Kemudian Pak Kiai kan apa ya niat betul gitu ya untuk belajar karena itu masuk IAIN kan. Nah, masuk IAIN itu tahun 1990. Ya artinya tidak 1990 karena saya kerja. ya Pak Kiai Hmm? eh, masuk IAIN Ya, saya tahun 90, mm-mm. ya. Tahun 1990 saya masuk IAIN. Pada waktu itu sempat ditolak gitu ya karena ijazah saya sudah cukup lama mati sejak tahun Oh 83. 83 ya saya lulus SMA, kemudian saya ya masuk IAIN tahun 90, tapi akhirnya saya diterima juga ya karena saya bercerita latar belakang saya sebagai seorang Cina, sebagai seorang Tionghoa yang ingin ya belajar Islam secara ya akademis di ya IAIN Salatiga. ya Waktu itu ya Pak Dekannya adalah Profesor Dr. Ahmadi almarhum ya, sudah ya meninggal ya beliau. Dan ya saya diterima. ya Alhamdulillah, kalau orang lain lulusnya 4 tahun, saya 6 ya. tahun, Pak Bambang. Nontonnya apa? Nggak, Ya, maksud saya apa? Waktu itu nggak berminat untuk kuliah di apa? Di bidang-bidang yang lain gitu. Artinya kenapa milihnya IAIN gitu? ya karena ada dorongan hati saja. Ya, Saya lebih ingin mendalami spiritualitas gitu ya. ya, Saya masuk IAIN betul-betul kepengen belajar bisa baca bahasa Arab, bisa baca kitab kuning dengan baik. ya, Subhanallah, walaupun sampai sekarang itu kalau saya baca kitab kuning itu alhamdulillah
masih Ya. 60% salah Pak Bambang. Ah, ya, itu bagus itu kalau merasa salah, kalau sudah merasa benar itu yang susah itu. Nah itu, untungnya saya Oke. jujur gitu. Iya, Karena sampai sekarang saya masih iya, saya iya, masih ikut iya, kursus-kursus bahasa Arab secara spesial gitu, khususnya untuk baca kitab ya. Jadi karena itu kelemahan saya, jadi iya, saya harus belajar. Mungkin bulan ini Juli ini sudah mulai lagi intensif untuk belajar 2 bulan secara terus-menerus iya, supaya saya bisa baca kitab kuning iya. dengan lebih baik dan insya Allah tanpa kesalahan yang besar. Mungkin kalau dulu 60%, salahnya sekarang mungkin jadi tinggal 20% atau Oke, 10% lah iya, nantinya ya. iya, iya, mudah-mudahan Pak Kiai. Nggih. Ya, Nah, kemudian gimana amin. sejarahnya? Ya, ada eh, pondok pesantren Mutiara Hati Beriman itu. Ya, dulu waktu saya masih kuliah di Ya, IAIN dan sempat ngajar di tahun 2001 ya, waktu itu oke. IAIN Salatiga masih Fakultas Tarbiyah begitu. Nah, pada Ya, waktu itu timbul ide untuk mengumpulkan mahasiswa di satu tempat gitu ya. Jadi oke. saya mencoba untuk menyewa rumah, satu rumah, kemudian saya sewakan lagi kepada mahasiswa begitu. Jadi mahasiswa itu ikut Ya, di rumah kita yang kita sewa, lalu kita mengajarkan kepada hmm, mereka bahasa ya, Arab, bahasa Inggris, kewirausahaan dan ya, lain-lain. Nah dari situ muncullah kemudian keinginan membangun pondok pesantren. ya, Ah, karena dari keluarga ini ada yang memberikan tanah kepada kami, hmm, dari Pak D hmm, kami diberikan tanah kira-kira ya, 4 ya. hektar ya, 4 hektar di Wah, Kota ya, ya. Salatiga. Lalu saya membangun itu pelan-pelan sejak tahun 97. Ya, Ya, ya. 2007 kita dia 2007 kita bangun pelan-pelan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sekitar 10 tahunan ya. 10 10 tahun ya. tahun. Dan ini sudah jalan. Saya saat ini ada 30 mahasiswa dari IAIN, mahasiswa kami sendiri. Kebetulan saya Ya, ngajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di ya, IAIN Salatiga. Jadi ya. perjalanan panjang ini ya karena memang kepingin gitu. Sebetulnya Oke. bikin pondok pesantren ini prosesnya cuma ingin Ya. mengurangi dosa-dosa aja gitu Pak Bambang. Ya. Iya, iya. Jadi saya pengen Oke. Iya, dosa berkurang, jadi saya bikin masjid di sini, bikin ya. pondok pesantren setiap pagi, setiap subuh saya ngaji, ngajarin apa bersama-sama belajar dengan mahasiswa begitu Ya. ya. Ya ngaji, ngaji Iya, iya, kitab, iya. ngaji Ya. apa Oke. academic writing dan lain-lain gitu Pak Bambang. Ya. Ya, Ya. Pak, prosesnya cukup panjang. ya Pak Kiai, itu kan kalau sepintas selalu dilihat bangunan ponpes maupun masjid yang ada di dalamnya, orang kan bisa bingung itu. Itu desainnya kan kalau dari jauh itu kayak kelenteng gitu. Gimana itu Pak Kiai? Ya kan begini, kalau dari sisi budaya memang kita Ya. waktu itu ada semacam kayak asosiasi gitu ya. Masjid Cengho gitu. Masjid Cengho itu yang pertama kali kan kalau di Ya. Indonesia dibangun di Surabaya. Nah, di Surabaya itu Oh. kemudian Ya, ya, ya. di Jalan Gading Surabaya ya. Jadi Ya, terus ya, ya, kemudian ya. teman-teman Tionghoa Muslim lain itu yang Ya. ada di dalam PT Ya, ya, ya. Persatuan Islam Tionghoa atau Persaudaraan Islam Ya. Ya. ya itu Ya. kumpul lah gitu. Nah saya kebetulan punya lahan, saya bikin yayasan. Kalau nggak salah di tempat saya ini masjid yang ke-18 Ya, di seluruh model Indonesia. Chenghu itu ya Pak Kiai ya. Ya, Ya. model Cengho, model Ya. Cengho. Modelnya khas merah, Hijau hijau kuning. kuning ya. Hmm. Itu Pak Kiai tadi sebut-sebut PT ya, apa paguyuban, apa istilahnya, Persatuan eh, Saudara Islam Tionghoa Tionghoa Indonesia. Indonesia. Ya, itu kalau di Jawa Tengah seperti apa sekarang perkembangannya Pak Kiai? Ya Alhamdulillah kebetulan saya sebagai saat ini masih dianggap sebagai ketua wilayah ya Ya, Jawa ya, Tengah. Jadi perkembangannya dari dulu hanya 9 kota kabupaten, sekarang sudah beranjak jadi 17 kota dan kabupaten. Kota dan Memang Kabupaten. secara prinsipil Ya, ya kita kan minoritas di dalam minoritas gitu. ah, Karena kita minoritas. Tionghoa Muslim juga
minoritas dalam minoritas. Mau muncul ke permukaan juga masih sangat terbatas gitu. Tapi Ya. di Jawa Tengah ini alhamdulillah sudah ada sekitar 5 masjid Cengho. Di tempat Oh, saya di satu mana aja itu, Pak? ada, Ya. terus kemudian di Magelang, Ya, di Magelang Magelang ya. itu di perumahan New Armada, lalu Oh. di Purbalingga, Ya. Cari ada satu, Ya. lalu di Purwokerto, Ya. Purwokerto itu ada 2, ada 5. Solo Ya. juga ada dibangun oleh Pak Haji Betmanto ya, jadi Ya, cukup ya. banyak. Bahkan saya Cukup banyak. ditawarkan untuk membangun yang besar itu di Kabupaten Brebes dan Tegal, Ya. gitu. Tapi belum kita Belum belum ya. kita Hmm. seriusi gitu. Ya. Iya. Baik, Jadi Pak kedepannya Kiai. ibu kota provinsi nanti. Ya. Pak Kiai, di dalam situasi pandemi seperti ini ya, saya kan masih melihat gambar-gambar ada kegiatan di masjid Pak Kiai itu gimana mengisi masa-masa apa pandemi corona yang orang tidak boleh bebas kemana-mana, harus lebih banyak di rumah dan sebagainya ini. Ya banyak perspektif ya Pak Bambang. Banyak orang yang Iya, menggunakan perspektif keimanan. Dia merasa iya, bahwa segala sesuatu dari Allah gitu kan. iya, Jadi kalau dia iya, meyakini bahwa memang kalau orang tidak ditakdirkan untuk kena COVID, iya, maka apapun itu tidak akan terjadi gitu. Jadi iya, masjid itu yang buka. Saya iya, yang meyakini ada hadis Rasulullah kalau kamu berada di suatu wilayah pandemi jangan masuk iya, ke situ dan juga kalau ada yang di ruangan itu jangan keluar dari situ. Atau iya, iya, berlarilah kamu dari pandemi seperti kamu dikejar singa gitu kan. iya, Semua punya dasar yang bagus. Semua iya, punya dasar yang hebat. Nah, di tempat saya iya, sendiri karena saya sebagai pengurus majelis ulama juga ya saya patuh kepada organisasi. Jadi kita iya, tidak melakukan, tidak mengadakan taraweh kecuali iya, keluarga sendiri di rumah. iya, iya, Kebetulan mahasiswa kan pada pulang, gitu iya, loh. Jadi kita nggak ada kegiatan apa-apa, lebih cenderung introspeksi diri, musabaha iya, diri, baca-baca Quran di iya, rumah, baca-baca buku, gitu. Jadi kegiatannya seperti itu. Saya lebih banyak di rumah malah sekarang. Jadi bersyukur sekali di rumah ini iya, lebih banyak ya nulis-nulis gitu. iya. Kegiatannya seperti itu Pak Oke, Bambang. Pak Kiai, ini kan kebetulan masa pandemi ini kan bertepatan dengan bulan Ramadan, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Itu kalau Pak Iskandar memanai ini apa sih sebenarnya kok pas seperti ini? Ya alhamdulillah ya, ini memaknainya bahwa saat ini kita sedang diajari oleh Allah untuk lebih Iya. dekat kepadanya. Hmm. Jadi kalau selama ini kita menganggap biasa-biasa saja, maka hal ini menjadi luar biasa. Toh ternyata akhirnya kedekatan kita kepada Allah menjadi lebih masif, menjadi Ya. lebih intens gitu ya. Kita merasa yakin bahwa kehebatan apapun yang dimiliki oleh manusia, apa itu teknologi, apakah itu teknologi kesehatan dan lain sebagainya itu, ternyata di Iya. mata Allah itu kecil sekali. Nggak ada Iya. artinya. Negara Iya. yang begitu kuat seperti apapun ketika dihadapi dengan masalah seperti ini, mereka Iya. juga akhirnya kolab. Jadi keuntungan Iya. kita adalah banyak sekali keberhasilan yang dilakukan oleh kita umat Islam menjadi lebih sadar diri, menjadi Iya. lebih bersih, menjadi lebih disiplin. Iya. Mungkin yang selama ini orang memakai cadar katanya sebagai Iya. hal yang tabu, sekarang ini Iya. Terpaksa harus pakai ya. diputus. Iya. Terpaksa harus pakai karena itu mungkin dalam sisi Islam adalah itulah yang diajarkan oleh Islam sebetulnya. Iya. Jadi Iya. menjaga Iya. kebersihan tubuh masuk ke Iya. dalam diri dia begitu ya. Banyak Iya. hal yang Itu. kita ambil sisi Iya. positifnya. Begitu, Pak Iya. Bambang. Itu seperti cuci tangan dengan air mengalir itu kan persis wudhu itu Pak Kiai. Nah, disitulah kenapa kita 5 kali sehari gitu ya. Iya, Wudhu tidak sekedar berwudhu begini. Tapi sebetulnya ini kan ada kalau kita rapatkan jari jemari begini kan kita ada semacam pijat refleksi gitu ya. Kemudian iya, kita iya, iya. cuci muka, tidak sekedar cuci muka. Tapi kalau kita agak sedikit tekan, mungkin ini sudah facial gitu ya. Ibu-ibu yang ada Betul. facial begini dia menjadi lebih awet muda begitu. Dan ketika ditarik di sini, Iya, menurut tradisi orang Tionghoa itu di sini banyak sekali titik akupuncur ya. Sehingga ketika ini iya, ditarik dengan kesungguhan, iya, sedikit dipijat begitu, maka iya, peredaran darah dia akan
menjadi lancar. Disitulah kenapa wudhu kemudian diteliti oleh para ahli kesehatan, dalam sisi tertentu wudhu itu ternyata luar biasa sekali, bahwa kulit kita ini membutuhkan air yang sangat dahsyat, dan 5 kali minimal kita berwudhu itu sangat luar biasa kesegaran kita. Saya sudah usia berapa ini Pak Bambang ya, sudah hampir 65 ya, tapi wajah saya masih 56. Hampir sama dengan saya kalau gitu. Nah, Jadi itu Pak Bambang masih sama ya, tapi saya lebih muda kan kelihatannya gitu. iya. Pak Kiai, ini pengalaman pribadi bagaimana situasi ini, kan nggak bisa jalan kemana-mana, nggak bisa dakwah, nggak bisa khutbah. Apa yang dilakukan Pak Kiai selama Ramadan ini? Sama Ya Badan ini? alhamdulillah ya, saya kebetulan dalam Ramadan ini memang tidak dakwah kemana-mana, tetapi Ya, Allah ganti. ya. Allah ganti dengan saya dikontrak pasti. Oh, Jadi saya pada waktu sebelum Ramadan sudah dikontrak oleh Kompas TV. Saya pertama kali langsung syuting di studio Kompas TV. Nanti bisa lihat di YouTube-nya di Kalam Hati, Pak Bambang. ya. Kemudian tuh 5 episode saya ada di studio Jakarta. Setelah itu kemudian COVID masuk. Nah kemudian di Kompas TV bilang, Pak Iskandar, kita syuting di rumah saja. Jadi saya ini background saya nih belakang. Ya. Tetapi syutingnya secara internal. Nah internal saya itu teman-teman yang biasa main dengan kamera, saya undang ke rumah, saya ajak, kemudian kita syuting ini. Ya, alhamdulillah sekarang tiap pagi tayang Pak Bambang jam 3.30 di Kompas. Acaranya adalah Kalam Hati gitu. Kalam Hati. Di sisi lain bonus yang diberikan Allah kepada saya adalah, jadi saya semakin membuka kembali nih buku-buku yang tadinya pernah dibaca jadi dibaca. Kemudian ada perpustakaan digital saya kemarin ya, Maktabah Kubro yang saya beli di teman Solo itu. Akhirnya saya lihat banyak sekali manfaat di situ setelah saya buka-buka kembali. Masya Allah, jadi luar biasa sekali, semuanya positif, tidak ada yang negatif. Saya dengan keluarga menjadi lebih dekat begitu ya. Biasanya sehari 2 hari sudah pergi. Masya Allah, jadi Pak Kiai, itu di belakang Pak Kiai kan ada suara pukul-pukul itu ya. Tadi saya cek katanya sedang membangun masjid ya. Ya masjidnya tinggal finishing sih, jadi lagi pasang jendela, pintu, kemudian untuk lantainya itu mau saya ganti karena ada banyak anak-anak ya. Saya punya TK di sini, jadi perlu diganti lantai untuk kayu gitu ya. Jadi luas masjid saya itu sekitar 11 kali 23 gitu, 250 meter persegi, 2 lantai ya. Yang di atas itu yang kita pakai, Pak Bambang. Saya dengar-dengar katanya masih belum cukup itu untuk lantainya itu. Ya alhamdulillah, ini memang kita lagi lelang. Kita lagi lelang wakaf ya, kita sudah ada sekitar 70 meter persegi, masih butuh sekitar 180-an ya. 180-an itu saya biasa beli di Informa itu ya, dalam masa promo itu sekitar 300.000 itu per meter gitu. Kalau Pak Bambang mau menyelesaikan, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, paling tidak saya bisa memberitahukan kepada semua pemirsa ini bahwa ada kesempatan, ada ladang amal untuk menitipkan amalnya ke masjidnya Pak Kiai Iskandar. Mudah-mudahan jadi 1 meter persegi 300.000 Pak Kiai ya. Hasan Raharjo. Ya? 300.000 per meter. Per meter. Cengho Hasan Raharjo. Hasan Raharjo itu saya ambil dari kedua nama orang tua saya. Jadi nama orang tua saya itu Harun Hasan. Orang tua istri saya Sungkowo Raharjo. Jadi nama belakangnya saya ambil Hasan Raharjo. Nah begitu. Cengho-nya masih tetap ada. Ya alhamdulillah masyarakat sekitar ini sudah bisa memanfaatkan tempat ini. Saya kira identitasnya juga gampang, pokoknya Masjid Cengho di Solo Tigo cuma ada 1. Ya silahkan siapa saja yang mau berpartisipasi. Ya. Jadi nanti baik Pak Kiai, nanti dalam setiap
kesempatan saya ulang-ulang lagi informasi ini. Mudah-mudahan banyak yang bersedia untuk beramal, ya. Sukses terus perjuangan Pak Kiai Iskandar, ya, luar biasa, ya. Mudah-mudahan menginspirasi masyarakat Jawa Tengah semua. Oke. Amin, amin. Terima Oke. kasih. Ya. Sekali lagi terus selamat bekerja, selamat berjuang Pak Kiai. Mumpung masih Lebaran, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya. Maaf lahir batin. Ya. Ya. Sukses Terima selalu. kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.